Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz taklimi Ustaz muliakan di pagi hari ini. Suatu hal yang harus kita perhatikan di mana ketika kita mengumbar daripada apa yang dinamakan kekurangan kita, mengumbar dalam suatu hal yang berdasarkan maksiat yang ada, atau mengumbar segala sesuatu yang berhubungan dengan yang banyak mudaratnya. Ini merupakan suatu hal di mana kita menjadi hamba Allah yang paling kerdil sekali, yang paling cungkil sekali. Iman kita hanya sebatas satu debu. Makanya kita harus senantiasa bagaimana kita ini berusaha menjadi hamba Allah yang senantiasa taubatan nasuha, kita kuatkan iman. Berkali-kali Ustaz selalu bilang, kuatkanlah iman kita, kuatkanlah dasar-dasar pondasi daripada apa yang kita punya untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Terus ini harus kita kaji. Dasar-dasar ini terus kita olah sedemikian rupa sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang punya dasar benar-benar dasar iman. Iman kita benar-benar punya. Dan abal-abalan. Iman yang kuat, yang kuat sehingga membentuk suatu kristal dalam hati. Andai kata digoncang kanan kiri, kita tetap kuat, kita tetap teguh, kita tetap tangguh. Dalam suatu ayat disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tasi'man fakhishatun fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yuhibbu yang ingin an tasi'a agar tersiar al fakhishatu perbuatan yang amat keji, yaitu berita bohong dan segala seperti fitnah dan segala sesuatu agar tersiar. Fil ladzina di kalangan orang-orang aman, di kalangan orang-orang beriman. Lahum adzabun alim, mereka itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih sekali. Fid dunya wal akhirat, dunia dapat azab, akhirat dapat azab. Jadi ketika kita sebagaimana kita menyiarkan segala sesuatu yang berberita seperti fitnah, ghibah kita siarkan. Di kalangan mereka-mereka yang Allah beriman. Ini merupakan suatu hal yang merupakan azabun alim fid dunya wa dunya wal akhirah. Jadi di dunia, fid dunya, di dunia wal akhirat dan akhirat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, wallah dan Allah ya'lamu mengetahui wa antum sedang kamu la ta'lamun tidak mengetahui sama sekali. Allah Maha mengetahui segala yang akan terjadi, kita tidak ngerti sama sekali. Kalau tidak ngerti, ya jangan sok-sok ngerti. Ini yang penting sekali buat kita pelajari, karena apapun bentuknya, ketika kita tidak bisa menutupi aib sesama muslim, satarul muslimin wasatarul fitunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib orang muslim, Allah akan menutupi aib orang itu dunia dan akhirat. Kalau tidak bisa menutupi, Allah akan buka belah-belahan dunia dan akhirat. Dunia dapat azab, akhirat pun juga akan mendapatkan azab. Setan masuk dengan berbagai macam cara, coba. Dengan dalih apapun, setan iblis berusaha merongrong manusia agar iman manusia itu bisa lengah. Agar iman manusia itu bisa kandas. Agar iman manusia itu tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi di hadapan Allah, alias orang ini musyrik, alias orang ini berani dengan apa ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa profil, 7 profil. Itu profil di mana ini merupakan suatu hal
jalan di mana setan bisa masuk. Jadi itu hal yang penting kita ketahui. Tujuh bagian tubuh manusia. Jadi 7 bagian tubuh manusia ini ya, yang menjadi suatu profil jin dan iblis. Di antaranya dengan adanya ayat tadi, innalladzina amanu yuhibbu an tasi'un faqisyatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dengan ayat ini membenarkan dengan adanya suatu hal bahwa manusia itu bisa dimasuki dengan beberapa, karena manusia berbuat seperti itu karena dimasukin oleh iblis dan jin, dibisikin dia dengan 7 bagian tubuh manusia. Satu adalah lubang mulut ini. Jadi satu lubang mulut ini merupakan suatu hal yang mudah dimasuki jin, mudah sekali digoda. Makanya lidah ini mudah sekali untuk menjelek-jelekin orang lain. Lidah ini mudah sekali untuk berbuat kesalahan. Lidah ini mudah sekali untuk segala membicarakan aib-aib orang. Paling senang, paling mudah dan paling gampang jelek-jelekin. Karena apa? Karena ratusan di sini jin di sini di lidah kita. Bagian tubuh yang kedua adalah di bawah kuku ini. Di bawah kuku ini di mana jin ini bisa masuk. Makanya kalau hari Jumat disunahkan untuk menggunting kuku. Yang ketiga adalah lubang hidung. Lubang hidung ini. Makanya ketika kita bangun tidur, ketika kita wudhu disunahkan untuk membasuh dalam lubang hidung ini. Ini tempatnya sarang jin dan iblis. Disinilah dia tekan supaya kita apa? Supaya kita bersin, iya. Supaya kita apa? Ngantuk. Supaya kita mendengkur. Yang keempat ada lubang telinga di sini. Ini mudah sekali untuk berbuat zina laman. Apa? Mendengarkan segala sesuatu yang berbau maksiat. Yang berbau dari lubang telinga, kita akhirnya bicara segala sesuatu yang berhubungan dengan menghibah, memfitnah, dan mencela orang. Yang kelima adalah bagian urat darah. Urat darah sudah jelas, peredaran urat-urat itu ada mudah sekali dimasuki jin. Makanya banyak sekali 7 bagian tubuh manusia yang mudah sekali dimasuki jin dan merupakan suatu hal favoritnya jin ini. Yang keenam adalah pusar. Pusar yang ada kita punya ini. Yang ketujuh adalah lubang kemaluan. Lubang kemaluan inilah yang merupakan suatu dasar-dasar di mana manusia senantiasa manusia berusaha merongrong yang berhubungan dengan perzinaan. Senang sekali berbuat zina. Tidak bisa mencegah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaluannya. Pada suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan. Udah enak, nikmat rasanya mereka yang tergiur dan terhipnotis dengan perbuatan zina. Coba dibayangkan. Lebih enak mana orang selingkuh sama dengan orang berbuat atau hubungan intim dengan istri sendiri. Istri sendiri yang sebenarnya sudah sah, gak enak hubungannya. Dibandingkan dengan berhubungan selingkuh dengan orang yang bukan syah. Kenapa? Karena iblis memamerkan, iblis mengiming-iming. Untuk bisa kita masuk menjadi temannya dia di neraka. Kalau orang beriman, apapun terjadi kalau bukan muhrim gak akan menyentuh. Apalagi berhubungan. Ini kalau orang beriman. Ketika kita dalam keadaan sadar, nggak punya iman kita tipis, sudah, oyek kita. Dihancurkan jiwa-jiwa kita, hancurkan iman-iman kita, senantiasa berada dalam level yang paling bawah, yaitu level kepentingan duniawi saja. Kemaksiatan dibesarkan. Zina merupakan suatu hal yang biasa. Suatu hal yang lainnya, yang bahagia dunia, tidak mikir akhiratnya. Ini harus kita perhitungkan. Kenapa harus kita perhitungkan? Kelak nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita jadikan panggilan yang husnul khatimah. Mereka yang sudah siap, dalam kategori bukan siap, karena Allah memanggil dalam sewaktu-waktu. Siap nggak siap, harus siap.
Mereka orang yang beriman merindukan kematian seperti ini. Mereka orang nggak beriman merasa ketakutan dengan kematian. Dia merasa takut dengan malaikat maut. Maka dari itu penting sekali buat kita, penting sekali kita mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu Allah. Kenapa? Karena kita masuk dalam suatu majelis surga dunia. Kalau surga dunia sudah dapat, surga akhirat insya Allah akan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kaji bareng-bareng dengan ayat ini. Innalladzina amanu yuhibbuna antasi'a faksiyatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Mari kita bersama-sama, meskipun satu ayat kita pelajari, kita laksanakan bersama-sama. Kita jalankan suatu kehidupan berdasarkan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ingat, jin favoritnya jin ada 7 tadi yang seperti Uzet bilangkan tadi. Salah satunya mulut, lubang kemaluan, yaitu kemaluan, lubang telinga, pusar. Maka dari itu kita harus hati-hati. Kita harus bisa menjaga semua apa yang kita punya. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang dan lebihnya, Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.